Kembali bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Nyanyian berjudul Nun di Bukit yang Jauh terdapat dalam buku nyanyian NKB nomor 83. Nyanyian ini juga terdapat di dalam Kidung Keesaan nomor 367. Saudara, judul asli nyanyian ini adalah On a Hill Far Away, atau juga judul asli nyanyian ini dikenal The Old Rouge Cross. Saudara, syair dan lagunya diciptakan oleh George Bernard pada tahun 1913. Yang kemudian pada tahun 1982 Jan Muger menerjemahkan nyanyian ini ke dalam bahasa Indonesia. Saudara, dalam NKB, nyanyian ini masuk dalam rubrikasi nyanyian kematian Tuhan Yesus. Dan dalam Kidung Keesaan, nyanyian ini masuk dalam rumpun nyanyian pernyataan keyakinan iman. Sekilas mari kita lihat siapa George Bernard, pencipta nyanyian ini. George Bernard adalah seorang komposer sekaligus pengkhotbah asal Amerika yang lahir pada tanggal 4 Februari 1873 di Youngstown, Ohio. Sebuah tempat yang dikenal dengan tambang batu baranya dan produksi besinya. Saudara, ketika ia masih kecil, ia bersama orang tuanya pindah ke Albion, Michigan. Dan beberapa waktu kemudian, Bernard bersama dengan keluarganya pindah lagi ke Lucas, Iowa. Dan di Iowa, ayahnya bekerja sebagai penambang batu bara. Saudara, ketika Bernard berusia 16 tahun, ayahnya meninggal. Dan keadaan ini membuatnya menjadi tulang punggung keluarga sebagai penambang batu bara demi menafkahi ibu dan saudara perempuannya. Tentu bagi Bernard, beban hidup ini terasa begitu berat, namun ia tetap memiliki kekuatan dan tekad untuk terus berjuang. Nah saudara, tahun demi tahun berlalu dan doa Bernard untuk bebas dari pekerjaan sebagai penambang akhirnya dijawab oleh Tuhan. Cinta, tujuan hidup dan iman memenuhi hidupnya terus-menerus. Hingga akhirnya ia menikah dengan istri tercintanya bernama Hana yang bekerja di Gereja Bala Keselamatan pada tahun 1897. Dan mereka dikaruniai seorang putra. Di Gereja Bala Keselamatan itulah saudara, Bernard aktif melayani dan mulai ada kerinduan untuk menjadi seorang penginjil. Dan setelah masa baktinya di Gereja Bala Keselamatan, Bernard ditabiskan sebagai pendeta di Gereja Episkopal Metodis. Semangatnya untuk menyebarkan Injil membawanya menjadi seorang penginjil yang terkemuka pada saat itu. Ia melayani ke seluruh daerah di Michigan, di New York, dan melalui khotbah dan pengabdian kepada Kristus, ia menyentuh banyak sekali kehidupan. Saudara, mari kita lihat kisah di balik nyanyian Nun di Bukit yang Jauh yang diciptakan oleh George Bernard. Lagu Nun di Bukit yang Jauh atau The Old Rouge Cross tercipta berawal ketika bulan Desember tahun 1912. Bernard bergumul dengan beberapa masalah pribadi yang membuatnya merefleksikan penderitaan Kristus di kayu salib. Dan dalam sebuah tulisan, Bernard berkata, "Saya melihat Kristus disalib sebagaimana dipersaksikan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang membuat saya memahami arti tindakan penebusan." Dan setelah lagunya selesai, Bernard pergi ke rumah temannya bernama L.O. Bostwick. Dan ia menyanyikan lagu itu di depan temannya itu dengan menggunakan gitar. Dan Bostwick sangat senang sekali mendengar nyanyian yang dilantunkan oleh Bernard. Kemudian lagu ini juga mendapat perhatian dari Homer Rodeheaver, seorang penginjil Amerika sekaligus seorang music director dan music publisher. Rodeheaver kemudian menggunakan lagu ini untuk penginjilan di berbagai tempat. Alhasil saudara, lagu ini pun mulai banyak dikenal dan menjadi favorit di kalangan umat Kristen pada saat itu. George Bernard pun
kemudian meninggal di Reed City, Michigan pada tanggal 10 Oktober 1958, tepat ketika ia berusia 85 tahun. Saudara, bagaimana dengan syair nyanyian ini? Jika diperhatikan keseluruhan isi syairnya, nyanyian ini berfokus pada salib Kristus yang menyimbolkan penderitaan dan pengorbanan Kristus. Namun, melalui salib juga, cinta kasih Allah dinyatakan melalui karya penebusan. Mari kita perhatikan setiap baitnya. Di bait yang pertama dikatakan, nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Di bait yang pertama ini, salib digambarkan sebagai lambang kutuk nestapa, lambang kehinaan. Namun melalui salib itulah karya Allah yang Maha Kudus dinyatakan sehingga umat manusia ditebus. Pada bagian refren dikatakan, salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Pada bagian refren tersebut menggambarkan bagaimana salib itu menjadi simbol kesetiaan bagi setiap umat yang sudah ditebus. Bahkan kesetiaan hingga akhir ajal. Kita lihat pada bait yang kedua, saudara, dikatakan meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Dan di bait yang ketiga dikatakan, indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Pada bait kedua dan ketiga ini menggambarkan bagaimana salib yang hina, salib yang menjadi lambang nestapa dan celah itu mempunyai kemuliaan karena menjadi simbol keagungan karya Tuhan melalui putranya Kristus Yesus. Dan pada bagian yang keempat, bait yang keempat, saudara, dikatakan, ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Pada bait yang keempat ini menggambarkan bagaimana sebuah komitmen yang dinyatakan oleh umat yang menyanyikan, bahwa ada kesetiaan untuk terus mengikut jalan salib, meski diriku atau setiap kita juga menerima celaan. Tetapi kesetiaan itu tetap teguh di dalam diri. Dan pada bagian yang terakhir kembali refren itu diulang, menjadi simbol komitmen yang tegas atas kesetiaan bahwa salib itu mau dijunjung penuh hingga tiba ajalku. Saudara, kemudian pada bagian melodi atau lagu nyanyian ini kita bisa melihat bersama dalam keterangan di partitur dalam buku nyanyian tersebut bahwa nada dasar nyanyian ini do sama dengan bass, biramanya 6/4 dan temponya di dalam Kidung Keesaan 88. Pada bagian bait, saudara, kita dapat melihat bahwa melodi nyanyian ini notasinya begitu syahdu, ya. Tidak ada lompatan-lompatan yang jauh antar notasinya, ya. Dan kemudian pada bagian akhir di baitnya ada lompatan not yang cukup lebar, begitu ya. Menebus umat manusia. Lompatan notasi ini menggambarkan penegasan bahwa karya Kristus itu sungguh berdampak bagi penebusan dosa umat manusia. Kemudian pada bagian refren, saudara, melodi nyanyian ini sungguh memberikan rasa jiwa pada syairnya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Melodi atau lagu pada bagian ini memberikan jiwa, memberikan rasa, nuansa komitmen dan kesetiaan bagi pelantunnya. Nuansa kesetiaan itu semakin kuat pada klausa kedua syair refren nyanyian ini yang dapat kita dengarkan.
Salib itu kurangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Melodi atau juga lagu yang disematkan dengan syair pada bagian akhir refren nyanyian ini menjadi sebuah penegasan atas komitmen kesetiaan umat kepada Tuhan. Saudara, nyanyian Nun di Bukit yang Jauh biasanya dinyanyikan dalam kebaktian Jumat Agung untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat umat manusia. Biarlah kita juga dapat memaknai kematian Kristus menjadi sebuah karya agung Allah yang menandai cinta kasih Allah kepada umatnya melalui karya penyelamatan bagi umat manusia. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia.
dan